Banyak sekali orang pengen menjadi kaya raya. Nah, hari ini saya mau tunjukin 4 hal yang akan membuat kamu tidak pernah akan menjadi kaya. Apa itu? Fasten your seatbelt, ikutin pembahasan ini. Yang pertama adalah apa itu yang bisa membuat kamu tidak akan pernah kaya adalah satu, orang yang tidak pernah setia pada proses. Maksudnya apa? Jadi gini, kita mau menjadi kaya raya, mau menjadi orang yang sukses itu butuh proses, butuh waktu. Tidak ada orang yang instan. Tahu nggak apa yang terjadi pada orang yang mau kayanya instan? Biasanya, pertama itu yang terjadi pada mereka adalah bangkrut. Kedua, yang terjadi pada mereka adalah mereka ditipu orang. Makanya kenapa ada perdukunan. Kenapa? Karena orang tuh mau cepat kaya. Mungkin kalian tahu, baru terjadi berapa tahun yang lalu banyak banget yang namanya robot trading. Orang-orang yang kena tipu. Kenapa? Karena semuanya waktu itu memang pas waktu itu COVID ya. Sehingga banyak banget orang-orang yang mengalami pemecatan, mereka tidak punya pekerjaan, sehingga begitu ditawarkan sesuatu yang instan, langsung ikut. Jadi happiest people, kamu tidak akan pernah jadi orang kaya kalau kamu tidak mau melewatin proses. Jadi belajar setia pada proses. Jangan setiap kali gagal langsung pindah ke industri lain. Begitu nggak cocok, begitu mengalami kesusahan langsung bilang, wah ini kayaknya nggak cocok buat saya. Oh, alam nggak setuju sama saya. Banyak sekali saya melihat. Contoh aja lah ya saya. Misalnya kita buka suatu usaha, sudah itu nggak lama kita mengalami musibah, kita langsung bilang, wah jangan-jangan usaha ini nggak cocok sama saya. Yang disalahin siapa? Yang disalahin kecelakaan yang kita alamin. Padahal kecelakaan itu mungkin kamu lah penyebabnya, karena kamu pengen cepat sehingga kamu ambil keputusan salah. Nah, jadi seperti itu. Hal kedua adalah kamu tidak akan bisa jadi orang sukses, jadi orang kaya kalau kamu tidak suka berkomunikasi. Kalau kamu terlalu introvert, kamu tidak mau bergaul sama orang. Sehingga apa? Kalau kamu tidak mau bergaul, bagaimana kamu bisa mendapatkan hal-hal baru? Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru? Bahkan bagaimana mungkin kamu bisa dimentor oleh seorang yang sukses kalau kamu tidak mau berbicara sama dia? Sedangkan manusia hubungannya semuanya apa? Ilmu sosial, komunikasi gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang atau kesempatan baru kalau kita tidak mau berkomunikasi? Karena komunikasi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, bahkan juga keberuntungan kita. Bahkan banyak orang-orang kaya sukses dari apa? Karena bisa komunikasi. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang kaya, sukses, pelajarin ilmu komunikasi lebih dalam lagi. Ketiga adalah tidak suka investasi. Investasi dari leher ke atas atau investasi di alat-alat instrumen investasi. Maksudnya apa? Kalau kamu nggak suka misalnya investasi, belajar hal-hal baru, mengetahui hal-hal baru, kesempatan baru juga, ya kamu tidak akan bisa kaya. Tahu nggak mengapa investor-investor itu misalnya ya, mereka menganalisa apa? Dari faktor makro, faktor industri, faktor mikro. Itu dari mana semua? Itu kan mereka belajar. Yang saya maksud investasi di sini adalah lebih ke otak ya. Lebih hal baru. Investasi di fisik itu juga oke, itu juga bagus. Itu hal-hal juga yang akan bisa membuat kita menjadi kaya raya. Tapi kalau kamu nggak mau jadi kaya raya, ya kamu jangan pelajarin investasi. Hal keempat yang akan membuat kamu tidak pernah kaya dan juga akan tidak sukses, yaitu tidak percaya diri. Kalau kamu tidak percaya diri, apapun yang kamu lakukan akan susah sukses. Karena gini loh, kesuksesan itu butuh percaya diri, butuh namanya iman. Jadi kalau kita baru menghadapi masalah, kemudian kita tidak ada iman, ya kamu pasti akan cepat gitu off. Jadi kalau kamu menghadapi kesulitan, udah ganti aja, nggak cocok. Begitu menghadapi kesulitan lagi, kamu langsung give up lagi.
lagi. Jadi, happiest people, kalau kamu tidak mau kaya raya, ya salah satunya gampang aja, nggak usah percaya diri. Tapi kalau kamu mau jadi orang kaya, jadi orang sukses, kamu apapun yang kamu lakukan dengan iman kamu, lakukan dengan kepercayaan diri. Karena gini loh, iman itu adalah artinya kita percaya sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Itu iman namanya. Jadi kamu perlu banget bangun iman setiap usaha atau tindakan kamu, sehingga kamu begitu dapat masalah, kamu tidak gampang goyah. Happiest people, mudah-mudahan dengan 4 tadi yang saya sudah sharing, kamu bisa belajar banyak. Jangan lakukan yang tadi 4 yang sudah saya katakan. Happiest people, jangan lupa kalau kamu merasa ini bermanfaat, subscribe dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.